Ini pun konsep. Tapi konsep ini datang dari mana? Datang dari praktik meditasi, bukan konsep duniawi, bukan konsep yang tidak punya dasar, bukan punya dasar. Pertama adalah pengertiannya gati. Gati ini kebiasaan. Kebiasaan kita sehari-hari, karakter kita. Jadi misalnya si A karakternya pendiam, yang B tukang ngomong, gitu. Yang C tukang marah, D dan lain-lain. Ini ganti atau kebiasaan-kebiasaan kita. Kemudian asawa. Asawa ini apa? Asawa ini adalah reaksi batin kita, tapi sering juga disebut dengan kemelekatan kita. Jadi contoh, ada orang ngata-ngatain kita, muncul langsung kemarahan, kebencian. Kita belum ngomong, kita belum balas, kita belum berpikir aja, udah ada di dada kita ini. Itu asawa. Apa saja yang merupakan reaksi batin kita terhadap satu situasi, itu asawa. Atau disebut kemelekatan. Tapi bukan pengertian kemelekatan semuanya. Rasa marah, rasa benci, rasa apa yang ada di dada kita ini. Boleh katakan semua bentuk emosi dan pikiran. Bisa juga kata-kata. Kemudian anusaya ini adalah kotoran batin yang tertidur di dalam dasar batin kita. Anusaya ini timbul sebenarnya dari sini, dari gati, dari kebiasaan-kebiasaan kita. Dari jutaan tahun lalu, bermiliar-miliar tahun yang lalu kita sudah suka marah, benci dan lain-lain. Kemudian ini terbenam, waktu meninggal terbenam, tidak selalu terbenam di dalam bentuk anusaya. Jadi waktu kita berangkat misalnya meninggal, di anusaya. Semua rekaman itu ada di anusaya. Nah, ini perlu dipahami dulu. Anggap ini batin. Satu garis ini, batin yang sudah tenang. Tetap ada anusayanya. Begitu ada objek, entah apapun objek itu, marah, benci, dan lain-lain. Bahkan termasuk jana pun objek diminta, maka anusaya keluar, kemarahan keluar, kebencian keluar, dan lain keluar, karena ada objek. Kalau nggak ada, dia tertidur. Begitu ada objek, apapun objek itu keluar, disebut asawa. Ini penting sekali, kenapa? Karena kalau nggak, orang ambil dari internet asal posting, jangan masih marah. Ya memang. Memang. Kenapa? Karena dia punya objek jana, terang-benderang objek keluar reaksi batinnya, marah, benci dalam kecepatan sangat tinggi. Tapi karena dia punya jana, objek jana itu kebencian, kemarahan itu terserap, dicuci seperti cleansing. Meskipun nggak paham, nggak apa-apa, dipahamin aja gitu. Itu yang terjadi. Apapun dia akan muncul, merupakan asawa. Kalau sebelum ada objek disebut anusaya, tertidur kembali dulu. Ini terkait dengan latihan. Asawa itu adalah batin yang muncul, yang memanggil respon. Umumnya ketika kita dapat objek, misalnya dibilang orang kita nggak baik, langsung asawa timbul. Datangnya dari mana? Dari anusaya. Anusaya datang dari mana? Jutaan tahun lalu udah ada kebiasaan kita merespon. Kalau orang ngomong jelek, kita pun jelek dan kita bereaksi karena ada anusaya. Jutaan lalu kita udah pernah dibilang orang jelek, dan kita ada skill. Orang yang bilang jelek, saya harus hancurkan, saya nggak setuju. Begitu pula kalau ada orang bilang, kamu ganteng deh, senyum-senyum. Itu anusaya juga. Ya anak kecil, tanpa sadar, dia baru setahun udah mulai ngerti, kamu ganteng deh, senyum-senyum dia. Senyum-senyum karena anusaya yang memanggil, keren, asawanya muncul. Nah, tugas meditator adalah dua sebenarnya. Dua, meditator ya, menghancurkan asawa dan menghancurkan anusaya. Ini penting lagi dipahami. Asawa bisa dihancurkan kalau kita punya sensasi. Waktu meditasi udah punya sensasi, bisa dihancurkan.
Jadi misalnya waktu kita ada rasa sakit, dia muncul, nusuk, aduh, darah, kasih darah. Sepanjang dia tidak bereaksi, timbul tenggelam kan? Datang, habis. Ini pembersihan asawa. Tapi apakah terjadi pembersihan anu saya? Tidak sama sekali. Kenapa? Anu saya hanya bisa dilihat butuh jana 1, 2, 3, 4. Ada di batin yang dasar, dalam sekali. Atau ada beberapa argumentasi, ya, beberapa ahli meditator dan beberapa tokoh Buddhis. Prijana ada cukup, prijana 1. Apa itu prijana 1? Dia pertama kali sudah melihat cahaya, cukup. Entah mau cahayanya sebintik ceras gitu, atau seterang satu gedung gitu, gak peduli. Sekali dia pernah melihat cahaya, maka batinnya sudah bisa mengatasi anu saya. Ini penting. Makanya kalau dalam Buddhis, Buddhis itu core meditasi. Jangan kita salah paham. Meditasi itu kemarin saya mau posting, tapi saya nggak datang. Bahwa ekstrakopil tidak. Karena kalau Buddhis tanpa meditasi, anu saya nggak bisa berhasil. Ini pun nggak berhasil. Hanya ada ganti. Karena kebiasaan aja. Nah, manusia yang tidak mengenal agama berusaha mati-matian di sini. Mengatasi apa? Kebiasaan. Marah, dia marah. Marah nggak baik loh. Marah itu membuat kamu nggak enak, permusuhan, membuat hubungan kamu retak dan lain-lain. Iya. Udah iya. Bosnya teriak, lu pergi ambil jemuran. Bahwa jalin bahwa kemarahan nggak baik dan lain-lain, dan dia mengatakan iya. Tiba-tiba bosnya teriak, tolong tuh ambil jemuran. Kok ngomong kasar bener sih? Muncul lagi. Kenapa? Tidak ada meditation. Jadi semua yang berlaku non-Buddhis, yang non-meditator, non-meditasi, semua berusaha, ayo tenang, pangkal kebahagiaan. Kemarin di posting ya, bersyukur adalah pangkal kebahagiaan. Yes, itu semua motivasi yang benar dan baik, tapi tidak pernah menyelesaikan masalah. Hanya sifatnya di permukaan. Ini misalnya kita bersyukur, merasa cukup itu baik, bahagia, tenang. Baru kita baca bukunya Stephen Covey, ya tuh saya bahagia, bersyukur gitu. Istrinya bilang, Pak, udah jangan baca buku aja. Itu jemuran belum kamu angkat. Oh, baca buku nggak seneng lihat saya baca buku. Baru tadi sebentar dia tenang seimbang. Dalam waktu sepersekian detik batinnya udah kacau lagi, kebencian muncul. Nggak akan selesai. Tapi ini bisa menjadi entry point. Karena kita tahu bahwa batin kita nggak bagus dan lain-lain, kita ingat, saya mau ubah. Berlaku juga. Tapi hanya sedikit, nggak bisa sampai di sini. Nggak bisa nyampe. Karena ini kumpulan jutaan, ribuan tahun lalu, nggak tahu bermiliar-miliar tahun lalu. Sementara kita mati-matian mengubah karakter dan kebiasaan. Tidak mau meditasi, nggak bisa. Oke, ini satu ya. Taruh pelan-pelan, saya mau jelasin ini. Ini apa hubungannya dengan pencapaian? Asawa pada dasarnya itu banyak, cuman dikelompokkan hanya ke dalam 4, yaitu ditasawa, kamasawa, bawasawa, dengan awijasawa. Ditasawa itu artinya pandangan salah, kemelekatan terhadap pandangan salah. Pertanyaan saya, ada berapa banyak pandangan salah? Seumur hidup kita sampai mati pandangan salah semua, kecuali kita di arahan. Kenapa semua pandangan kita apapun bentuknya itu pasti pandangan salah? Karena pandangan yang tercampur dengan ego. Pertanyaan saya, bukankah kita hidup semua pandangan kita gara-gara ego? Ini milik saya, ini jabatan saya, ini uang saya, ini kelompok saya, ini konsep saya, ini agama saya, ini istri saya, ini suami saya. Kemarin bercurhat
Ibu perlu keluar. Ibu-ibu antar anaknya ke Yesus lagi curhat. Saya kadang-kadang renung, harusnya saya jauh-jauh dari suami. Kenapa? Bapak bertanya, kayaknya jauh-jauh dari suami lebih bahagia. Saya bilang, kamu nggak bilangin sama dia? Ya udah, suaminya disumbangkan ke orang lain. Cuma betul-betul yang ngomong begitu kan, entar dulu gitu. Jadi apa problemnya? Problemnya karena ketika suami seolah itu miliknya 100%. Istri miliknya 100%. Jadi seperti dia menggerakkan tangan, kanan bergerak, seneng nggak? Betul nggak? Tapi ada ketika seseorang cacat, dia nggak bisa gerakin, kesel, betul nggak? Mama saya kesel waktu kaki apa? Kayaknya nggak bisa digerakin, kesel bener gitu. Begitu pula terhadap suami, treatmentnya. Dia mau A, ya suami harus A. Begitu dia bilang A, suami bilang C, luka. Kenapa? Karena Dita salah, pandangan salah, bahwa suami adalah aku, bagian dari aku. Jadi dia harus mundur 100%. Padahal faktanya orang lain kan. Kamu bilang A, dia mau bilang C. Ya udah, dia bilang C, aku A gitu. Nah, dengan kita memahami Dita salah, bahwa itu semua ada semua pandangan salah kita. Point of entry, kenapa Buddha bilang Pancabala ini adalah sepanjang kita berlatih meditasi, ini yang kita selalu bawa, yaitu pertama sadar. Sadar itu artinya faith, iman, percaya. Kedua virya, ketiga sati. Sati ini adalah kita meditasi itu tuh netral. Ada rasa sakit kita nggak benci, ada rasa nyaman kita nggak melekat sama rasa nyaman. Ini sati. Kemudian samadhi. Samadhi itu ketika meditasi kita ada ketenangan, terus terakumulasi sampai mencapai yang kalau di dalam Theravada mencapai jana 4. Baru disebut samadhi. Tapi ini menurut saya sih interpretasi pribadi. Yang kita mau lihat adalah dalam rangka penghancuran ilmu saya. Sepanjang dia bisa mencapai jana 1, 2, 3, 4 atau prijana, menurut saya sudah dimasukkan dengan samadhi. Karena tujuannya dulu kita lihat, jangan asal definisi. Tujuannya apa? Penghancuran ilmu saya. Jadi samadhi itu. Kita wisdom ini bukan pengetahuan dari baca dari Google. Wisdom itu muncul adalah ketika kita melihat kotoran batin kita lenyap, terang datang, cahaya datang. Itu wisdom. Batin akan menganggap itu, oh saya mau itu. Dan dia akan ke situ terus. Atau beberapa orang setelah nibbana dia punya buah dari nibbana. Ini wisdom. Otomatis, bukan kemauan dia. Bahkan dia tidak mau, tetap aja terjadi. Mirip seperti yang setelah inisiasi cakra sendiri, itu bisa disebut wisdom. Ya, dalam arti yang lebih kecil gitu. Tapi yang lebih major adalah ketika gelap hilang, kilesa hilang, munculnya terang atau cahaya. Nah, Pancabala ini kapan harus dilatih? Sebelum meditasi, sesudah meditasi. Itu sebelum, ketika, dan sesudah. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita rasa malas muncul, malas meditasi, cek lagi. Biasanya ketika kita malas, sadar kita jelek, lagi hancur. Sadarnya keyakinan kita terhadap praktek, keyakinan kita terhadap perenungan, bukan sadar yang asal sadar. Jadi contoh perenungan. Dari sejak zaman Buddha sampai sekarang, itu banyak loh pangeran, orang pintar mengambil jalan kebudayaan. Meskipun kita belum merasakan nibbana, tapi mereka bukan orang bodoh, orang pintar. Kenapa sih mau menukarkan hal-hal yang duniawi ke menjadi itu? Aku juga harus ngikut jalan itu. Ini sadar. Setiap kali kita down, sadar harus ditimbulkan. Minimal dalam komunitas misalnya. Misalnya dengar Santi kayaknya udah terang-terang, aku mau juga kayaknya pasti bisa. Kalau Santi bisa, saya juga bisa. Ini sadar.
Kemudian kalau ada sadar, ada keyakinan, baru ada firia. Kalau nggak ada keyakinan, ya udahlah saya mah nggak mau latih. Jadi sadar ini kunci. Tanpa sadar tidak ada firia. Firia itu semangat. Setelah kita menunggu ini manfaat, kenapa banyak orang pintar, orang dan lain-lain itu ke situ. Maka saya harus semangat. 1 jam saya harus duduk. Ini berbarengan ya. Setelah ini sebenarnya berbarengan. Ini dalam meditasi. Ada firia, otomatis ada sakti. Ketika ada firia, sakti muncul. Dia bisa memegang objek. Sakti ini memegang objek, bisa melihat objek dengan jelas dan terang. Ada sakti. Ketika ada sakti, samadhi pasti datang. Cepat. Ini tanda bahwa kita ini nggak ada, karena ini dua ini nggak ada. Sikap badan kita nggak tegak, bongkok. Sakti nggak, firia nggak ada. Firia ini badan tegak. Sikap benar, otomatis nggak ada sakti, nggak ada pandangan yang terang, pandangan yang netral. Karena badan kita bongkok, kita harus duduk dada di tasawa yang berkuasa, di tasawa yang berkuasa. Males enggak sih? Ini kan hanya tadi diajak istri atau tadi diajak suami, jadi ya terpaksa di tasawa. Saya hanya nyenengin dia gitu, iya kan? Nggak ada sadarnya, nggak ada firia, nggak ada sakti, nggak ada sama nggak ada. Yang ada capek, pulang ya nggak ada apa-apa. Nah, kemudian kenapa Dita Sawa ini pandangan sawa ya? Kama Sawa ini adalah kemelekatan kita terhadap sensasi panca indera, bentuk, warna yang indah-indah kita senang, bentuk, warna, bau yang gak baik kita nggak senang. Sudah ada jutaan tahun lalu tercipta sudah, karena tersimpan di anu saya. Ini kan di luarnya satu tingkat sudah bisa ditemukan. Kita bisa rasakan di sini. Meditator yang jana udah sini terus, dia nggak main di sini. Tidak ada yang bilang, oh jana tuh nggak baik karena gini-gini. Ya itu nggak ngerti, bukan praktisi jana. Kalau dia jana udah 1, 2, 3, 4, dia mainnya nggak di sini, dia main di sini. Terus saja udah bersihin terus saja. Nah, kemudian bawah sawah. Bawah sawah adalah kemelekatan kita terhadap kelahiran. Kita senang sama 6 alam ini tanpa sadar. Senang. Tanpa sadar kita senang sama 6 alam. Alam neraka, alam binatang, alam hantu, setannya, alam manusia, alam dewa, alam neraka. Bawah sama kita semua. Cuma kan tentu tanpa ketika saya bilang senang, nggak sadar ya, suka marah berarti kan senang sama alam neraka. Fakta itu dia senang marah. Senang dia dibilang bakal masuk neraka, bodoh amat neraka. Berarti senang, itu bawah sama. Apa dia senang kebodohan ketika kita babarkan dhamma, gua nggak mau tahu lah, ini mau bohong semua. Tanpa sadar dia punya bawah sama. Terkait dengan Dita Sawa, dia tidak mau merenung. Oh ini kenapa beneficial? Ini kenapa ya orang mengunggahkan dhamma? Ada pandangan salah bahwa pendapat saya yang paling benar, pendapat orang pasti salah. Itu kecenderungan hampir semua orang. Pandangan saya pasti benar. Bahkan pandangan saya meskipun berlawanan dengan dharma, saya nggak merasakan karma kok. Nanti saya udah mati, saya mau masuk neraka juga nggak tahu kan? Ya udah nikmati hidup aja. Ada beberapa orang begitu, nggak takut dia. Sekarang saya mau nikmati karena hanya sekarang kan. Padahal udah kita jelasin nih karma ini nggak mau. Udah. Karena ada bawah sawah, ada Dita Sawa. Kemudian Awija Sawa. Awija Sawa itu adalah kemelekatan kita sama kebodohan. Kayaknya bodoh lebih enak gitu. Nggak tahu lebih enak. Ada kalanya kita bosen. Saya ngalami kalau kita udah belajar setahun, 2 tahun, banyak hari gitu banyak. Jangan gue kamu dengar deh. Ternyata Awija Sawa saya sedang mengambil alih. Kayaknya lebih jadi bodoh lebih enak. Belajar nggak enak. Baca buku nggak enak. Ini mau dibacain kan? Mendingan ditulisin. Itu Awija Sawa.
Tidak merasa bahwa saya lebih baik saya tahu daripada saya nggak tahu. Nah, dari tempat ini di Tasawa nama-nama sama, objek sama. Harus yang dihancurkan pertama kali adalah di Tasawa. Pandangan salah bahwa pendapat saya paling benar. Harus itu yang dihancurkan pertama kali. Tidak berubah dalam meditasi dan sehari-hari. Jadi kita harus punya berpikir ketika kita mulai debat sama orang, jangan-jangan pandangan saya sama, pandangan dia. Dengan kita berarti demikian, apa yang terjadi? Sadar kita membaik, betul nggak? Tapi kalau kita ngotot, kayaknya pendapat saya 100% benar, bisa sadar? Bakal. Sekarang jadi biku. Waktu kita berlatih 90 hari gitu, dia memang udah ke Taiwan 5 tahun belajar Buddhis, di Medan udah lama. Jadi dia cerita, kamar saya satu kamar tuh buku Buddhis semua. Terus saya bilang, itu tanya saya, dan rumah saya banyak dari Theravada Mahayana. Terus saya bilang, kalau kamu mau pergi meditasi, mau jalan, bukumu kamu bakar aja. Kaget, kok bisa begitu tanya? Karena itu jadi beban, saya bilang. Enggak, ngawur kamu tanya. Saya ngomong apa adanya, karena saya praktisi. Saya bilang, kamu nggak boleh melekat sama apa yang kamu tahu. Nggak percaya deh. Ditas, dia berangkat, dia punya pengetahuan nomor 1. Sesampai retret, tiap kali konsultasi berkelahi. Betul kan? Terus aja. Nah, dia punya ditas salah. Dia nggak pernah mau berpikir. Itu Pak Ok Sayadaw pertama kali ke Indonesia membawa biku-biku Myanmar. Sebenarnya dia hanya perlu munculin seorang biku Myanmar terkenal membawa biku ke Indonesia, ngadakan retret 100 hari, 90 hari atau 100 hari. Dia bawa biku nomor 1 atau nomor 1? Pasti nomor 1. Pertama kali loh. Pasti membawa murid terbaik. Kemudian kalau dia punya pandangan itu saja, dia mulai menghancurkan pandangan dirinya sendiri. Jangan-jangan pandangan saya tentang Buddhis, pengetahuan saya Buddhis saat ini udah salah semua. Kayaknya gue mendingan terima. Sadar muncul, betul nggak? Ketika sadar muncul, Virya pasti datang. Saya bisa salah. Nah kalau gitu saya mau didengerin lah. Kalau gitu saya mau dengerin dan ikutin 100% nasihatnya. Virya muncul, Sati muncul, Samadhi otomatis wisdom akan muncul dengan sekali. Jadi oleh karena itu kenapa digambarkan Sotapanna menghancurkan Vipassana. Seorang Sotapanna berhasil menghancurkan Vipassana. Bukan di dalam meditasinya, sebelumnya dia sudah menghancurkan. Waktu diganti kebiasaan sehari-hari, dia sudah melatih diri. Jangan-jangan pandangan saya salah. Pandangan saya tentang hidup, pandangan saya tentang uang, pandangan saya tentang keluarga, pandangan saya tentang istri, pandangan salah tentang suami, pandangan salah tentang anak. Kemarin Winmu sharing, saya bilang pandangan salah bahwa suami itu harusnya ya jauh-jauh lah, lebih enak gitu. Pandangan salah lagi. Kalau gitu sumbangkanlah suami ke orang lain. Tar dulu. Dia punya pandangan salah. Berasal dari mana? Ego Vipassana. Bahwa karena dia suamiku, dia harus nurut aku. Kalau dia nggak nurut aku, sebel deh. Dia harusnya paham. Ini ada Dita Sawa yang menahun datangnya dari anu saya, dari batin saya yang terdalam. Jutaan-jutaan tahun lampau, saya ini adalah seorang istri dari pemburu. Zaman dahulu kan ada berburu dan bertani kan. Di zaman-zaman dahulu berburu, suami yang bertugas cari usaha atau cari pagi, istri jaga anak. Berapa anak zaman dahulu? Bisa 12, 11, 15. Bayangkan kalau suami pergi berburu, tentu fokus sekali, bahkan bisa nembak. Kalau si istri suruh berburu,
Bisa dapat rusa? Enggak, pulang bawa, gue dapat terong, gue baca gitu. Rusanya mana? Lupa. Karena dia terlatih anusayanya mengawasi 11 anak. Tidak bisa berburu. Berburu pasti bawa tadi terong, bawa pulang, bawa ubi. Babinya mana? Gak ada, lupa. Artinya apa? Seorang istri mengkontrol semuanya. Itu anusaya. Dia harus paham betul, ada di dalam para ibu-ibu. Kenapa Buddha mengatakan wanita tentu lebih susah untuk mencapai. Kalau enggak betul-betul mau mengatasi anusayanya, perannya. Tren jaga 11 anak dengan tren berburu babi beda. Tren berburu babi itu harusnya fokus. Gak bisa seorang bapak berburu babi sampai ngobrol, gimana kemarin? Anak kamu nomor 2 gimana? Gak apa babinya. Dia terlatih untuk fokus 100%. Maka cowok kalau baca koran, cewek harus paham gitu. Gak bisa diajak ngomong. Jangan dong, ini kok baca koran gak bisa ngomong. Memang gak bisa, cowok. Dia baca koran, ngomong. Gak bisa dicampur. Itu berkaitan dengan dita sawa. Gak mau merenung bahwa orang berbeda. Pandangan orang berbeda. Pandangan saya bisa aja sama. Dengan kita sehari-hari ganti, ya, karena target kita ini misalnya, maka kita berhati-hati dengan pandangan kita. Gak mau kita selalu menganggap pandangan saya paling benar. Bisa jadi pandangan orang lain benar. Dengan tiap kali kita melatih itu, tanpa sadar, asawa ini berubah. Bukankah ketika kita mulai begitu, reaksi batin kita yang mudah marah, mudah menolak, melemah, betul nggak? Betul nggak? Kalau kita mulai bisa menerima pandangan orang lain, kemarahan kita berkurang, kebencian kita berkurang. Itulah yang disebut ketika kita melatih ini tanpa sadar ini berubah, tapi belum tercabut. Otomatis latihan ini menjadi lebih mudah lagi. Otomatis pergi retret ini bisa tercabut dita sawa. Karena dita sawa tercabut sotabana. Kenapa dari 4 ini kunci? Karena kama sawa, bawah sawa, awija sawa terkunci di dita sawa. Karena pandangan salah tentang saya punya konsep saya nomor 1. Begitu itu destroy, kebuka pintu semua. Begitu ini hancur, ini 10 anusaya ya, versi Theravada. Pertama adanya konsep diri. Karena adanya konsep diri, maka ada dita sawa. Ini dihancurkan di sotabana. Tapi bukan ininya, dita sawanya yang dihancurkan. Kemudian keraguan-raguan, keraguan-raguan terhadap dhamma, keraguan-raguan terhadap kebenaran, keraguan-raguan semua, latihan dan lain-lain. Segala macam keraguan-raguan hancur. Kemudian senang sama ritual, fungsi burung gitu, kayaknya bisa menyelamatkan. Saya fungsi 10, kayaknya saya lebih bisa masuk surga. Itu pandangan salah. Pandangan salah. Nah ini adalah seorang sotapanna. Kemudian sakadagami adalah ini otomatis sudah tambah ini dilemahkan, kamaraga dilemahkan, kebencian dilemahkan. Kalau anagami, kamaraga putus, kamaraga itu 5 sensasi akibat indera. Kemudian kebencian ada yang ketidaksukaan. Kemudian rupa raga, ini alam jana, alam brahma. Rupa, arupa. Kemudian sombong, kemudian batin yang gelisah, abijja. Seorang anagami masih sombong. Seorang anagami. Jadi kita nggak boleh memvonis orang. Oh, wajar dia masih sombong kok. Ini orang suci pun masih sombong. Yang bisa sombong, saya anagami, dalam batin bisa ngomong, saya anagami, kalian enggak bisa. Wajar, karena memang masih ada kesombongan di dalam batinnya. Kenapa? Karena anagami itu baru menghancurkan kama sawa, tapi dia masih ada bawah sawa meskipun sudah lemah. Meskipun awija sawanya masih ada tapi udah lemah, tapi dia masih ada bawah sawa.
Hanya Arahata yang tuntas menghancurkan bawah sawah. Keinginan dia untuk lahir di rupa dan arupa jana, yaitu di alam neraka. Gak ada lagi gak ada lagi kebodohan. Karena jelas, pandangan jelas, terang menerang. Semua batin dia udah lihat. Dia udah melihat akarnya. Akarnya tadi ini gak ada lagi. Ada objek, gak muncul reaksi udah. Dia udah melihat batinnya, gak ada bersih. Dan arah berdiam dalam jana terus menerusnya gak ada lagi. Apa disebut jana 4? Ya kebersihan batin. Gimana ya nanti? Maka disebut tetangga. Kalau ini satu berkat latihan, satu akibat hasil. Udah berbeda. Nah, kita lihat dalam Buddhis, saya lebih cenderung nggak mau mengatakan Theravada dengan ini deh, Mahayana. Yang benar adalah ada orang yang punya tekad bodhisattva, ada yang tidak punya tekad bodhisattva. Sah-sah saja. Seperti contoh, misalnya seseorang bujangan, dia pergi makan nasi padang yang paling enak. Perlu nggak dia bawa pulang? Nggak perlu. Makan, pulang, selesai. Tapi ada orang yang berkeluarga, dia bisa punya dua pilihan. Dia makan, habis itu nggak bawa pulang. Tapi dia bisa juga makan, teringat sama keluarganya, bawa pulang. Kita nggak bisa salahin. Itu namanya aspirasi masing-masing. Nah, ini yang paling penting. Kalau misalnya orang aspirasi bodhisattva, yang sering disalahgunakan adalah seorang bodhisattva itu nggak meditator. Salah. Yang disebut dengan bodhisattva bumi, tingkat-tingkat bodhisattva adalah yang boleh disebut bodhisattva itu bodhisattva 1 itu sama dengan Sotapanna. Penyalahgunaan bahasa. Orang non meditator beli beras nyumbang ke orang miskin, jadi disebut bodhisattva. Bukan itu loh awalnya perkataannya. Di apa ya? Yang tinggi dipakai untuk yang rendah. Sesuatu yang baik, tapi bisa salah. Contoh, dok bilang saya, Pak, Bapak gimana cara mengelola karyawan yang dia ada dulu lounge ya, dulu musim sekali orang ke bandara itu banyak ke lounge kan, BCA dan lainnya Citibank. Sekarang nggak ada berapa lagi ya, dulu terkenal sekali. Pak, Bapak gimana kelola? Dulu puluhan dia, di Manado, Papua, karena semua manajer. Kenapa? Semua saya kasih kartu nama manajer, gak ada staff. Terus apa yang Bapak harapkan dengan demikian? Pak, kamu kan manajer. Harusnya saya nggak ngomong-ngomongin kamu. Apa solusi kamu terhadap masalah? Padahal kan nggak gitu kan. Organisasi yang benar, manajer kan ada hierarki kan. Tapi dia menggunakan dengan cerdik untuk motivasi. Sama, kata bodhisattva digunakan untuk semua orang yang berbuat baik dalam rangka untuk motivasi. Tapi apakah itu benar? Enggak. Karena pengertian dari Vasubandhu dan Nagarjuna adalah orang yang berlatih. Bodhisattva 1 meditasi menghancurkan di tasawuf mencapai Sotapanna. Sama. Bodhisattva 1. Dan seterusnya. Dia berlatih meditasi terus. Nah, sampai dia melihat nibbana, tapi dia nggak mau masuk. Saya mengkategorikan ya. 6 itu anagami. 7 itu arahat. Karena dia menjelaskan 6 ini dia udah ketemu dengan nirwana, nibbana. Tapi dia nggak mau. Dia mempertahankan apa itu namanya tekadnya untuk menolong semua makhluk hidup. 7, 8, 9, 10 disebut Mahasattva. Ini disebut Bodhisattva. Pengertian ini datang dari mana? Dari Buddha sendiri. Masalah dari kitab Lotus. Bodhisattva adalah orang yang batinnya sebelumnya tenang, sesudahnya tenang. Itu Bodhisattva. Berarti ini dia sampai ada kami. Tenang dari dulu, tenang dari belakang. Apa itu Mahasattva? Mahasattva adalah seorang yang batinnya tenang dari dulu, tenang dari akan datang. Terus ada cirinya. Kalau ada 10 murid datang, 10 murid pergi, atau orang yang harus dia layanin,
10 datang batinnya nggak senang, 10 pergi batinnya nggak sedih. Nggak sedih. Ini ada di sini sudah levelnya arahan. Nggak ada lagi awija, nggak ada kegelisahan. Kan nggak ada kegelisahan. Jadi kalau saya bilang 7, 8, 9 itu disebut mahasabha atau setara arahat di 7. Kemudian yang non bodhisattva selesai, karena arahat udah selesai, nggak ada lagi. Hanya di bodhisattva bumi 8, 9, 10 masih belum selesai. Kenapa? 8, 9, 10 ini latihan dia menyempurnakan paraminya, menyempurnakan meditasinya, untuk membersihkan semua yang tersisa sehingga dia bersih. Makanya disebut mahasatwa. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Nah, ini yang perlu kita pahami baik-baik, bahwa perkataan bodhisattva itu adalah meditator, bukan non meditator. Meskipun digunakan untuk non meditator, saya berarti bodhisattva, ini bodhisattva gitu. Itu menurut saya perkataan motivasi, tapi tidak berdasarkan intensi awal dari para guru. Boleh disebut bodhisattva, maka disebut seorang bodhisattva. Maka ketika baca kitab kan dia nggak jelasin ini. Seorang bodhisattva akan melihat sambhogakayanya Buddha. Lah, gimana dia bisa melihat sambhogakayanya Buddha kalau dia non meditator? Tapi kitab tidak akan nulis lagi karena dianggap kaya. Padahal sudah tahu bahwa disebut bodhisattva sudah batinnya tenang. Artinya sudah ditasawanya nggak ada. Dia pandangan salah terhadap bahwa pendapat saya paling benar sudah nggak ada. Udah hancur. Bisa didialog. Bisa tukar pikiran orang demikian. Karena udah aubannya hilang. Di tasawa itu auban sebenarnya. Wah, pandangan dia paling benar. Pandang orang lain salah. Aubannya hilang. Bisa dinasihatin. Bisa mengerti. Makanya baru latihannya akan maju. Baru ada bodhisattva 1, 2, 3, 4, 10. Kalau nggak bisa. Kenapa? Makanya kita dengan paham ini, pertama kali kita ketika ngajar orang meditasi, kita di tasawanya yang harus kita pahami. Sepanjang di tasawanya belum kita pahami, nggak akan berhasil. Karena itu semua datang dari situ. Semua. Jadi kemarin saya tanya sama Adi, kebiasaan kita apa yang harus kita ubah? Ini. Sampai kapan berubah? Dia bingung. Kamu lihat Oma kan? Iya. Oma umur 84. Menurut kamu kebiasaannya ada masih yang buruk gak? Ada. Ingat baik-baik, kebiasaan kita sampai sampai kita meninggal harus kita ubah. Kecuali udah mencapai arahat. Hanya kecuali mencapai arahat, baru nggak ada lagi kebiasaan yang kita harus ubah. Kalau kita masih di sini, sotapana, sakadagami, anakan, pasti masih ada kebiasaan kita yang ngawur. Karena ada kemelekatan, ada asawanya. Asawa terhadap kelahiran, asawa terhadap sensasi. Sensasi apa? Sensasi dari 5 panca indera. Nah, kemudian ini pancabala ya. Ini disebut oleh Buddha ketika kita mulai meditasi, ketika meditasi kita udah bagus, powernya, strength kita butuhkan, bahkan ketika kita sudah mencapai sotapanna, ini akan dipakai terus, koreksi terus. Ini sekali disampaikan sampai entah sampai di arahat ataupun dia masuk. Sada ini datang dari mana? Dari kalyanamita. Apa yang disebut kalyanamita adalah guru dengan komunitas. Kita harus mendengar nasihat guru, harus mendengar, mengikuti apa pendapat komunitas. Tentu lihat, kalau pendapatnya komunitas sangat ego ya kita nggak turutin dong. Ya kita harus tahu nih Buddhis, oh pendapatnya saya turutin yang non ego. Kalau ego kita nggak harus turutin. Dan komunitas yang baik harus paham ini. Oh iya dia udah ego nih, nggak boleh ikuti. Karena akan merusak
merusak klaim ego yang harusnya bersama dalam rangka ini semua, dalam rangka ini ganti asawa anu saya. Kemudian ini ada saya kasih 481 sesuai dengan teks di Abhidhamma. Guru atau guru ya yang bisa kita menjadi kalian kita ada empat yang telah mencapai kesucian. Pertama kali kalau bisa carilah arahat, kalau enggak anagami, kemudian sakadagami atau sotapanna. Kalau bisa itu jadi guru kita. Kemudian kalau yang 8 apa? Mungkin ini nggak dapet. Yang ada hanya 8 orang yang telah mencapai jana. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu boleh jadi guru. Kemudian satunya apa? Orang yang menguasai satu kitab cukup. Atau masih cingkung menambahkan orang yang mengerti satu bait Amitabha. Enggak, itu enggak ada. Yang ini ada 481. Kenapa? Nah, oleh karena itu Nichiren, banyak umat Buddhis musuhin Nichiren. Musuhin Nichiren, soalnya Nichiren bukan Buddhis. Kamu baca dari mana? Enggak tahu, bukan Buddhis. Kamu lupa yang satu ini. Dia hanya Lotus Sutra. Nggak salah ya? Salah? Tidak salah sama sekali. Apakah dia menghancurkan ini? Oh iya, kalau kita benar Buddhis. Apakah dia ada meditasi? Cek dulu. Nggak ada. Berarti namanya bukan Buddhis. Apakah meditasi menjadi core? Iya, Buddhis. Mau apapun dia, itu Buddhis. Tapi kalau meditasi tidak core nggak? Saya nggak tahu ya. Kalau tidak core, bukan Buddhis. Paling gampang kok. Karena Buddhis, seluruh kitab Tipitaka yang ditulis oleh Buddha, isinya meditasi. Semua bertujuan mengarah ke situ. 4 jalan mulia, 4 kebenaran mulia, 8 jalan 8 jalan yang menuju ke situ bermuaranya. Jadi kalau kenapa makanya di sektor-sektor yang Myanmar yang fokusnya meditasi 100%. Karena itu core. Begitu pula di Cham, di Linji dan lain-lain, di tanah suci kan Linji, Amitabha itu meditasi. Jadi itu core. Jangan sampai ini di tasawa lagi. Saya hanya khawatir karena banyak berpandangan, oh meditasi nggak penting. Bukan hanya zaman sekarang, zaman dahulu udah. Dan itu disampaikan beberapa orang Romo yang salah mengutip, tidak merenung, tidak memahami baik-baik. Ya otomatis biasanya mau meditasi. Enggak semua biku setuju sama meditasi. Pas kedua gitu, Bante pernah letter gimana? Dari yang Romo, sejujurnya saya ini nggak senang meditasi. Lemas saya, biku. Dan kalau pandangan ini dia sebutkan di dalam forum, dan gawatlah umatnya. Dan sejujurnya sebelum saya datang 2010 ya memang nggak meditasi. Itu Bante udah bertahun-tahun. Setelah saya datang, saya ngajarin, tapi dia bagus Bante itu ya. Dia nggak senang tapi dia nggak larang. Nggak sempat keluar larangan, nggak boleh meditasi. Tapi terang-terangan, jadi kalau kita meditasi dia pergi lah. Ke kutinya balik, nggak mau. Dia nggak setuju aja mungkin. Itu ada pandangan salah. Cuma sayang waktu itu kan saya nggak punya kesempatan nerangin ini ya. Harusnya dia terangin. Karena bisa dengan demikian dia bisa memaham. Oh, di tasawa, penghancuran di tasawa adalah kunci. Penghancuran di tasawa bisa kita lakukan sebelum kita meditasi. Itu kita ganti kebiasaan kita. Kebiasaan berdebat, kebiasaan mau menang sendiri, kebiasaan kita selalu menganggap kita yang benar. Bahkan suami nggak benar, anak nggak benar, istri nggak benar, anak nggak benar. Ini pandangan salah. Karena begitu rigidnya kita, mana ada sadar, nggak ada ini, otomatis nggak bisa mencapai yang kita bicarakan itu.
nggak bisa mencapai ini, bagaimana bisa dia melihat asawa? Hanya orang yang tadi mulai memandang, oh di tasawa problem, big problem, ganti kebiasaannya, dilihat dari luar, bisa dia lihat luar, dia bisa mengalami, berubah dia pelan-pelan. Mulai dia bisa merasakan, sebelum saya marah, sebelum saya respon, saya teriak, ada hawa kemarahan. Ini asawa. Besar sekali. Oh, saya tahan terus. Saya ngamati dengan sakit. Oh, kemarahan timbul dan tenggelam. Oh, berarti saya nggak perlu melayani kemarahan. Terus dia berlatih. Ketika dia berlatih sekali asawa terputus, asawa kedua udah lebih nggak kuat. Biasanya misalnya ini, wah marah kayak mau membakar gitu. Kalau dia bisa tahan, yang berhasil sekali dia timbul, tenggelam, padam. Yang kedua biasanya udah nggak sekeras itu, udah lebih lembek. Ketiga, keempat, begitu dia bisa mengatasi asawa, meditasinya membaik. Nah, dia latih lagi ganti pandangan salahnya. Jadi nggak mau berdebat, nggak mau ke internet, nggak mau di forum berdebat, jago berdebat, nggak ada gunanya. Hanya melatih sifat dita sawa kita makin hebat saja kalau kita berdebat terus. Nah, pandangan salah kita sampai kapan? Sampai kita mati. Semua itu pandangan salah. Sampai keluar dari enam alam baru kita benar. Ya, dengan demikian ada pertanyaan silakan. Ya. Yang anak saya 10 itu yang mengusahakan adanya diri. Adanya diri. Ya. Itu maksudnya anata itu. Iya, tapi ini terkait sama dita sawa. Ini sama ini terkait. Ego, dita sawa ini karena ego, tapi di eksternalnya kan saya udah bawa ini supaya paham ya. Pandangan saya benar. Punyaku yang paling bagus, anakku, rumahku, bajuku, ini kan di mana? Ego kan. Bagaimana kita cara mengurangi ego? Tadi, yang semua pandangan kita selalu berhati-hati. Jangan-jangan saya ini udah egois. Pandangan saya benar. Pandangan orang lain salah. Dengan kita menyadari, oh saya sangat, bukan sangat mungkin ini 100% pasti salah. Dengan kita, oh saya bisa salah. Begitu kita bisa salah, tembus ini. Adanya diri, adanya ego. Begitu tembus, suka kalah. Sama juga dengan hancurnya dita sawa. Itu yang pertama ya? Yang pertama. Bukan berarti pas. Ini yang pertama. Pertama. Dan awija ini, jadi sebenarnya gini, secara teks dikatakan sotabana menghancurkan dita sawa. Tapi secara keseluruhan sampai arahat kita pasti ada pandangan salah. Kalau enggak ada arahat dong. Di dalam bentuk awija namanya. Semua pandangan sama, maka disebut ini kunci. Ini kama sawa pasti ada dita sawanya dalam porsi yang kita nggak bisa ukur lagi, cuman untuk memudahkan bahasa kita bilang kemelegatan sama indra, tapi pasti ada dita. Jadi penghancuran konsep diri yang paling sempurna ketika arahat. Anata yang paling sempurna dilihat oleh arahat. Makanya begitu dia melihat tidak ada anata secara sempurna, batinnya sempurna, nggak ada kegelisahan lagi. Jadi seorang arahat dalam jana 4 minimum, nggak ada lagi 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ada pengertian arahat harus masuk jana, enggak. Makanya kenapa sih Monggalana di Purnagasena atau siapa saya lupa namanya, suatu ketika dalam kehidupannya ada musuh gitu. Dan musuhnya itu adalah naga. Jadi tahu dia lagi lemah, naga ini mau nyerang gitu. Monggalana ya? Oh bukan, muridnya kesaktiannya baik tinggi. Arya apa? Anuruddha. Langsung masuk, disuruh masuk. Aku tuh penerjemah bahasa Indonesia itu salah. Masuk dalam jana 4 kemudian kirim batu. Nah kalau masuk dari jana 4 kirim batu nggak keburu. Naga terbangnya dalam kecepatan tinggi kok. Arahat nggak masuk dalam jana 4, dia langsung batu, peng gitu. Cuma terjemahnya masuk gitu.
salah. Dia salah memahami. Batin seseorang yang sudah bersih itu di dalam jana terus. Tidak disebut jana duniawi, tapi oleh Buddha Chinese disebut jana adi duniawi. Ya. Tadi ngomong soal meditasi. Saya ini sampai sekarang kan saya ini masih awam tentang meditasi ya. Maksudnya meditasi itu tadi saya cerita tentang saya dulu sering kan ikut di juga. Di sana dijelaskan tentang meditasi gerak. Jadi mereka bekerja itu semua terus menyajikan kajian ke Buddha itu semua di dalam meditasi gerak. Jadi saya cuma bingung. Kita meditasi gerak dan meditasi duduk itu sebenarnya gimana bedanya? Bagus. Bedanya gimana? Bagus. Kalau saya nggak salah, kenapa saya bilang nggak ada meditasi? Meditasi dia tuh meditasi gerak, bukan deep meditation. Dia bukan dalam rangka untuk mencapai prijana atau 1, 2, 3, 4. Dia nggak bertujuan itu. Dia nggak bertujuan sampai timbulnya sensasi, sampai melihat cahaya. Yang disebut meditasi dalam Buddhis, karena mau menghancurkan anu saya, semua guru akan menantikan murid itu punya sensasi enggak, melihat cahaya enggak. Karena ketika dia tahu dua muridnya ini dapat ini, berarti sudah bisa dia menghancurkan anu saya. Maka udah mulai perlahan-lahan arahkannya ke konsep ini. Nah, dia udah mulai bisa menghancurkan. Tanpa sadar misalnya ini, pulang kalian memperhatikan semua konsep tentang pandangan kalian sendiri. Ini hancur, karena kalian rata-rata udah punya sensasi, udah punya kekuatan pisau udah motong. Gitu. Jadi tapi tidak bisa kita disebut meditasi. Karena batasnya jelas dalam Buddhis sensasi. Sampai munculnya sensasi atau melihat cahaya. Kemudian ada perenungannya. Perenungan anatta, anicca, dukkha. Semua yang kamu alami, kamu harus kaitkan, oh ini tanpa aku. Kemarahan muncul, kemarahan tenggelam. Oh, berarti kemarahan bukan milikku. Ya kan? Sesuatu yang, oh saya pikir yang marah itu saya. Sekarang saya nggak ada marah. Marah itu bisa berubah-ubah. Marah itu impermanen, anicca, berubah-ubah. Berarti aku ini pun impermanen dong. Berarti aku ini nggak ada. Ada ajaran itu di situ? Nggak ada kan? Kalau nggak ada, tidak bisa disebut Buddhis. Sederhananya begitu. Jadi semua kalau kita lihat contoh macam Soto Zen, Rinzai, Jepang gitu ya. Sepanjang dia masih ada peran, oh ini Buddhis. Kecapnya aja yang beda, tapi intinya sama. Menghancurkan tiga ini, anicca, dukkha, anatta. Harus ada. Karena tanpa penghancuran ini gak bisa mencapai sotapanna. Bagaimana mencapai bodhisattva 1 yang cirinya joyous, happy terus-menerus? Gak bisa. Karena batinnya belum bercahaya. Ini batin bercahaya, batinnya bercahaya. Ini kita bedain di situ. Bukan soal gerak. Tapi apa tadi Buddhis? Tidak. Malah cenderung menulis ego. Sehat, jangan sepulau, jangan sepus. Salah konsepnya. Maksudnya tubuh harus kuat. Kalau bisa hidup selamanya. Pandangan salah. Ini dia. Bawah sawahnya kuat, kama sawahnya kuat, awija sawahnya kuat, dita sawahnya kuat. Gak bisa. Tidak masuk dalam pandangan. Harusnya mungkin catat ini. Ada catatan. Orang catat. Karena penting nih, karena dengan ini kita pada saat latihan tertentu kan kita lupa. Atau batin kita goyang. Batin kita nggak salah lagi ya. Kalau nggak salah cek aja ini. Cek sadanya, virianya. Saat ini perhatian murni, perhatian yang netral.
tidak ada rasa nggak suka, tidak ada rasa suka. Misalnya kalau kita lihat cahaya meditasi kita nggak ada perasaan senang sekali, biasa-biasa aja. Kita pertahankan batin itu biasa-biasa aja. Terus nggak ada perasaan nggak suka. Kalau ada rasa sakit, biasa aja. Sati ini kunci. Sati sebagian Mahayana prasna. Sati bilang sati prasna yang bisa motong betul. Dengan kita netral terus bisa motong semuanya. Itu prasna. Kemudian samadhi. Sati ini bukan hanya prasna, ini semuanya di sini di tengah-tengah ini. Makanya kenapa kalau nggak non meditator nggak bisa selesai. Ada objek saya tergerak muncul, merupakan asawa, kemudian tindakan, ganti jadinya. Tindakan gantinya diperkuat, asawanya diperkuat, saya diperkuat. Contoh, ada seorang ngejek, saya bereaksi, marah, kita pukul orang itu. Kita pukul orang itu, asawanya kuat, saya yang tadinya misalnya udah ke 1000 008 mukul orang dalam hidupnya, misalnya dalam kehidupan jutaan tahunnya, kalau kita bisa pengkodean kan. Kemudian tambah lagi kita mukul seseorang, berarti 1009 kodenya, kode batinnya jadi. Latih lagi 1010 11 terus. Waktu dia meditasi yang dibersihkan kan muncul satu, jutaan kali. Saya bosan, kadang-kadang capek. Ya, batin kita tadinya udah tenang kok, karena pedes, sasu, tak terhingga. Besok gitu lagi. Nah, itu terjadi kan, misalnya kodenya kan begini. Jadi meditasi 1 jam, paling-paling bersihkan ini berapa kali? Misalnya kalau kita jadi matematika gitu, 100 juta sekian gitu. 1 jam mungkin kita baru bersihkan 99. Misalnya. Jadi kalau kita besok meditasi lagi ya berkurang, jadi 800 mungkin ya, dan seterusnya. Sampai tiba-tiba habis. Gak ada lagi sayanya. Beda langsung meditasinya. Meditasinya otomatis berubah. Batinnya bersih dari satu tendensi, misalnya kemarahan. Misalnya dari kemarahan atau kebencian. Lama merasa kayaknya gak pernah marah-marah lagi. 2 tahun, tiba-tiba muncul lagi. Oh, berarti meditasi kita masuk lagi ke dalam, ketemu yang lebih dalam lagi, saya ini. Dan seterusnya. Makanya ada orang bilang tanpa jana gak bisa saya itu benar. Nah, karena kita ada paham yang kita mau gali lebih dalam, harus kuasai jana 1, 2, 3, kalau 4. Lebih efektif, jauh lebih efektif. Kuasai jana. Kalau enggak ya minimal punya cahaya, punya sensasi yang gerak, itu udah bisa cukup. Karena itu udah bukan hanya bakar asawa, tapi saya bisa bergerak itu karena udah ada ujungnya. Ada pohon, ada bayangannya. Yang gerak itu bayangannya. Berarti saya bisa nembak pohonnya. Yang mau merasakan buah dari buah sotawana, mereka 4 hari itu. Oke, ada lagi satu pertanyaan? Bisa itu? Dah? Sudah tahu problemnya? Ditasawa. Ditasawa ya berkurang. Iya. Keinginan untuk berdebat, keinginan untuk menganggap pendapat ini benar. Pendapat itu benar. Saya mihak itu. Kayaknya biku ini keren, pendapatnya benar, saya pegang pendapat ini. Kayaknya ini enggak, saya nggak suka. Wah, kayaknya dia finanya kuat, saya pegang. Yang ini enggak, saya enggak. Problem. Sepanjang masih bandingin itu terus di tasawa masih ada. Nggak bakal berhasil.
Sampai kita cuek, bodoh amat lah, yang ini begini, yang ini begitu. I don't care, I don't mind, harus mikirin. Nah, bisa berhasil. Karena itu udah mulai mengerti, oh yang problem adalah dalam konsep. Yang saya anggap baik karena ego sebenarnya. Saya senang melihat yang begini, saya nggak senang yang melihat begini. Makanya di China ada namanya futase. Futase itu bahasa kuat. Dia setelah meditasi ke gunung, dia ketemu seorang arahat dari India, ketemu arahat yang ketemu. Kamu kenapa nggak mau meditasi? Kamu udah lupa ya? Di Tusita itu masih ada mangkok dan jubah, kagetnya. Dan dia pergi meditasi. Keluar dari meditasi 90 hari, dia menyadari dia itu mahasatwa. Dan ini mahasatwa, futase bisa cari di internet. Mau apa ceritanya panjang banyak. Suka menggoda orang, jadi suatu ketika dia pakai jubah biku, ya, jubah biku dan topi tau, sepatu Konghucu. Kamu Buddhis ya? Lihatkan topi saya. Oh, kamu Taois? Enggak. Kamu lihat sandal saya. Kamu lihat sandal saya. Oh, berarti Konghucu. Lihat jual saya. Dia menggoda banyak orang itu. Kalau dibilang Buddhis, kita terlihat Buddhis. Kayaknya pelayanan jadi beda. Akrab, setiap kali datang, bayar service charge datang. Anak bos saya karena dia salah pandang. Dia pikir ini orang teman saya gitu. Hampir 2 tahun. Service gedung dia nggak bayar apartemennya. Sampai ketahuan dia udah ke Amerika. Sampai ke Amerika saya cek, loh ini kok utang banyak, jadi outstanding nggak bayar, termasuk dia punya. Saya bilang, ini kenapa kamu nggak tadi? Lah, saya pikir itu teman bapak. Kenapa? Jadi pengalaman hidup menunjukkan hati-hati. Karena kita punya kecenderungan, Buddhis ya? Langsung deket gitu ya kan? Taois ya? Parah, gua kan Buddhis gitu. Atau, kamu Konghucu? Kita deket gitu. Itu bisa dimanfaatin orang. Itu Futase mau mengajarkan, kita salah. Punya pandangan salah seolah-olah kalau pakai jubah, dia pasti Buddhis. Kita kayak menyerahkan diri sama dia. Hati-hati ya, topi saya Taois. Oh, kalau itu Taois. Hati, saya Konghucu juga. Jadi intinya dia mau mengajarkan diva salah. Jangan punya pandangan salah. Jangan mudah sekali pandangan kita selalu kita angkat. Dan nyaris sama dalam Dharma. Kalau enggak kan nggak ada di sini, nggak ada di enam alam. Nyaris salah semua. Tapi ada beberapa penuntun. Jadi 4 jalan 4 kebenaran ya, itu penuntun. 8 jalan utama penuntun. Kalau itu bisa itu nggak bagus, sesuatu yang bagus. Nanti udah arahat. Ya. Tadi di awal itu sih cuma nanti berpikir kita dalam kehidupan sehari-hari selalu menemui kondisi di mana kita berdebat, kita pikiran, kata-kata dalam kelompok dengan orang, masing-masing punya pendapat. Terlepas dari pendapat siapa yang diterima dari kelompok itu, kan pada akhirnya kan katakanlah putusannya bisa dari si A, si B, kalau misalnya kebetulan pendapat kita yang diterima, apakah itu bisa dikategorikan kita salah? Sepanjang contoh ini udah berarti kan, kita udah berarti. Ternyata kita mau lakukan kegiatan dan semua udah tahu. Ya udah, sujud yang diterima. Sepanjang semua mengerti, ya nggak apa-apa. Pendapat sujud juga tentatif kok sebenarnya. Tentatif gitu. Tapi kalau orang nggak memahami ini, 5 berkumpul, yang ini yang di pendapat yang diajukan, 4 sakit hati. Itu artinya dia tidak mengerti konsep di tasawuf. Tapi kalau dia ngerti sebagai Buddhis, makanya kan dalam Buddhis bentuknya adalah siapa yang marah dia salah gitu. Jadi dari 5 ini
pendapat A yang diterima, 4 yang marah, 4 yang salah, bukan A. Ini yang salah, karena ini artinya terkontaminasi. Jadi tidak walaupun keputusan harus kita terima sama kan? Asli yang salah. Dan itu yang praktek Buddhis yang benar. Maka kan selalu damai kamu. Karena ya udah dari kita membahas kita ya udahlah kita anggap ini temporary paling baik. Bukan berarti dia paling baik. Bukan. Karena kita tahu kita punya potensi salah. Ini punya potensi salah ini. Kayaknya dari semua potensi ini yang potensi salahnya minimal dalam memutuskan yang kehidupan kan atau organisasi dan lain-lain. Saya ikuti itu. Dengan punya pandangan ini harmoni. Pandangan salah itu muncul tapi tidak mau terima. Iya, pandangan salah muncul dan tadi udah ada rigid. Pak, pokoknya pandangan saya paling benar. Pokoknya aliran saya paling benar. Tapi tidak tahu apa intensi Buddha datang dengan mengajarkan dua ini, bodhisattva dan non bodhisattva. Intensinya kan penghancuran ini di Tasawa. Yang pertama kali sama. Penghancuran itu. Terserah setelah karir arahat menurut Batu Sutra, setelah arahat masih bisa berlatih 8, 9, 10 jadi Buddha yang sempurna. Punya tekad lagi untuk terlahirkan. Bisa menurut Batu Sutra. Tapi kalau seorang misalnya yang menganut bodhisattva arah terlalu repot, ya udah arahat dia. Meskipun jalannya ini. Ini jalan bodhisattva dan non bodhisattva nggak ada bedanya. Hanya penambahan di 8, 9, 10. Jadi nggak ada. Maksudnya Buddhis itu terpecah belah karena maaf yang ngajar ngawur. Nggak ada perpecahan. Mau kamu Mahayana ya kamu bisa arahat juga. Meskipun enggak saya belum arahat, saya bodhisattva. Karena masalah kamu arahat juga. Yang kita bicara kualitas batinnya. Apakah kamu mau trainingnya 8, 9, 10? Terserah. Seorang Theravada dia arahat, dia mau lanjut misalnya Pak Uksayado dengan dia betul-betul naik cacai dan lain-lain, bisa-bisa dia bodhisattva. Dia lanjut trainingnya. Kan nggak tahu batin dia, kan dia punya tekad. Enggak. Saya merasa kalau saya masuk parinibbana nggak bagus. Saya mau didusta. Karena dia arahan dia punya abinya bisa. Saya bilang nggak bisa. Karena di luar sutra nggak bisa. Dia punya abinya. Dia begitu bening. Dia bilang pusita kan kotor. Jangan nyampe ke pusita. Maka ada yang berpendapat bisa. Jangan kadang-kadang kita nggak mau terima pandangan salah lagi. Contoh, sebelum buka cakra banyak yang mengatakan cakra itu nggak ada, betul nggak? Ya kan cakra kan nggak ada kan? Tapi setelah dibuka ada ternyata. Iya kan? Pandangan salah seolah itu cakra bohong-bohongan orang. Ternyata betul bisa terbang dalam bahaya. Nah, jangan salahkan lagi di Lotus bilang belum selesai. Kita belum nyampe di situ. Tentu kita nggak paham kenapa dia bilang belum selesai. Kenapa seorang Wastudraju dia udah arahat dia bilang belum selesai. Ada sesuatu kualitas yang tidak dilihat oleh arahat lain. Dia melihat bisa terjadi. Jadi pandangan salah kita adalah kalau kita rigid nolak. Mungkin aja. Relax aja, terima aja. Dan kalau kita udah sampai di situ, bosan juga, ya udah salah, itu hak masing-masing. Saya mau latih 8, 9, 10. Yes, ini otomatis tidak ada namanya Theravada, tidak ada namanya Mahayana, tidak ada namanya Chan, yang ada adalah satu, Budayana. Semua jalan Buddha. Nggak ada sebenarnya, cuma ya susah kalau ketika masing-masing ikut pasang bendera dan termakan, akhirnya terpecah betul-betul. Bukan hanya biku yang terpecah, umat. Karena sebenarnya satu budaya. Budayanya kita ambil global tanpa organisasi, sebenarnya hanya ada satu jalan, yaitu jalan Buddha. Yana kan jalan kendaraan, itu Buddha. Budayanya ya nggak ada namanya. Yana, Hinayana, Mahayana nggak ada, sama aja. Oke, sekian terima kasih.